Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan saya bermain permainan yang lebih indah dari sekedar bacotan-bacotan tentang sepak bola. Kita langsung saja menuju obrolan bola anak rental. Oke, jangan lupa perkenalan. Perkenalkan, nama gue adalah Rizky. Gue playmaker yang memimpin jalannya pertandingan acara kesayangan kalian ini. Sebelah gue di siapa nih? Macala Maca, guys. Sebelah sana. Raffi Nasional. Oh, Raffi Nasional. Rasa apa? Rasa mocha, strawberry? Enggak dong. Nasional tuh ini. SMK. Susu. Iya gitu, balik lagi. Callback yang tidak ada gunanya. Sebelah sini siapa, Mas? Nando Berlin. Berlin Kan Jerman. Aduh. Terus kenapa Jer? Apa nih Ki? Kan Euro di Jerman. Ada hantu guys ini. Biasa guys. Jadi gue punya pengalaman spiritual sih. Duh, bilang Simba suruh tahan dulu. Tenang Ki. Oke. Tangannya ada Umi. Umi gimana Umi? Umi Citayam. Udah ya? Oke, lanjut saja. Kali ini gue nggak pengen kita berdebat nggak penting lah. Ini ngomongin apa sih? Belum di briefing. Jadi gue punya permainan baru. Gue akan memberikan satu statement ke kalian. Nanti kalian setuju atau enggak, kalian jawab dengan kalimat. Misalkan gue Rizky dari Kong Media. Gue kontra terhadap argumen tersebut. Gitu. Atau gua pro terhadap argumen tersebut. Oke? Oke. Gua udah menyiapkan di sini. Ya. Apa nih? Kalian tentang bola kan tapi? Tentang bola, tenang aja. Kalian ini kan kayak yang di depan perumahan, pemasaran. Penasaran, betul. Kantor penasaran. Argumennya adalah mana, Cak? Nah, ini dia. Mbappe juara Euro 2024 sama dengan yang terbaik saat ini. Apa nih? Active player. Oke. Gimana nih kameramen? Madep mana? Oke, gue kedepanin. Oke. Mbappe juara Euro 2024 sama dengan terbaik Saat ini, active player. Aduh, horor banget. Lu katanya udah lu kendalin Bentar guys. Sabar guys. Namanya juga baru nyoba ya kan. Oke. Podcast horor Podcast horor. Kita ganti aja ya. Elem harusnya jadi tuh. podcast Malam Kliwon ya, yang kayak di Spotify Iya, itu. kalau malam Jumat tuh bahas gituan tuh. Pengalaman spiritual Nih, dah. Bola juga ada horor-horor ya? Ada. Balik kancut kan, balik sempak. Horor banget itu. Oke. Sudah memikirkan masing-masing? Oke, udah. Lu gimana, Cak? Langsung statement ini. Langsung statement. Gua Maca Kong Media, Gue Maca Kong Media. Nih gila pasti dicembah anjing. Sayang sekali. Gue kurang setuju dengan statement ini. Sebagai penyokong Real Madrid, dia melakukan tindakan yang disrespect anjing. Rekrutan tercinta lu ini. Ya gue punya argumen. Oke, kita bahas nanti. Lu, Pi? Gua sini sambil gue pegang. Sambil pegang. Mbappe juara Euro sama dengan terbaik di Prancis gitu ya. Nggak ada saat ini. Gua tambah-tambahin sendiri nih. Lu karang-karang. Gua Raffi Nasional Kong Media. Tadi kan Raffi Nasional. Iya, itu. Kontra terhadap statement ini. Oke? Lu dah.
Gua Nando Komedia Pro dalam statement ini. Ini baru my man. Oke. Mbappe juara Euro 2024 adalah yang terbaik saat ini di dunia. Kenapa lu nggak setuju? Gini Ki. Oke, gua dengerin. Ada. Menurut gua masih ada yang lebih baik. Siapa? Sorry to say Mbappe, gue masih megang 1-2-nya di Vini Junior dan Jude. Gila. Udah gila. Argumen paling gak masuk Dia punya akal. argumen, gue kira wah balik lagi. Enggak. Karena dia belum bermain untuk Real Itu Madrid. dia. Astagfirullah. 2 tahun bermain di Real Madrid. Udah gak masuk akal anjing. 2 tahun lah, gue kasih waktu 2 tahun. Iya. Mbappe di sana udah dapat Liga Spanyol, nambah Liga Champion, Ballon d'Or OTW, Ya. dapat piala emas, trofi Pinici dari sana. Mbappe terbaik dari yang terbaik. Tapi untuk sekarang selepas masih- bulan Juli nanti dia kalau dia menang. Gue masih taruh Vini Junior, Jude Bellingham. Ya, Jude Bellingham dengan Inggris dan Mbappe itu Udah gila. ternaik Udah satu. gila. Itu merebutkan juara Gua duanya. Raffi Komedia, gua kontra. Bukan kontra sama ini tapi kontra sama kata dia. Gimana sih, Cak? Nggak aneh aja gitu. Lu yang aneh anjing. Gua statement gua udah pas banget nih. Lu mau taruh siapa lagi gitu? Yang terbaik saat ini Ya dia. Mbappe nomor 2 lah. Ya tahun ini dia dapat apa? Ya nggak? Vini enggak gini. Maksudnya gini, Vini Junior dan Jude Bellingham memang bermain untuk Real Madrid gitu. Ya. Namun di sana dia berkontribusi besar gitu loh. Ini kita ngomongin untuk klub dan negara. Negara dan overall. Ya iya. Klub dan negara loh. Ya kan bukan di Euronya doang kan? Iya. Keseluruhan kan? Iya. Klub dan negara loh. Nanti jadi terbaik di semua. Iya iya. Bellingham apa di negara? Vini kan belum Vini ini. negaranya nggak di Eropa. Iya, Vini aja nggak bakal bisa ngegolin di Euro. Ya kan overall kan. Iya. Kalau Mbappe nggak juara Euro 2024 ya nggak dapet apa-apa dia. Bukan yang terbaik. Tapi dia udah pernah dapat Piala Dunia. Piala Dunia. Iya itu maksudnya. Piala Unia. Iya. Ah gimana lu? Iya. Menurut gue kayak banyak kan bahkan yang menyamakan beliau dengan Gini, Ronaldo. kalau lu mau ngomong Vini dan Bellingham, lu berani jamin nggak Vini dan Bellingham bisa sekonsisten Mbappe setiap musim? Justru gue bilang Mbappe belum sekonsisten itu. Anjing. Gila, lu udah respect. Kalau Mbappe sekonsisten itu, bahkan melewati Real Madrid, melewati Ronaldo gitu loh. Gini. Iya. Oh, enggak, kita ngomongin sejauh ini aja. Iya, Mbappe ya menurut gue belum sekonsisten itu. Sekarang dia bisa konsisten, bahkan gue bisa bilang dia melewati Ronaldo gitu loh. Yang apa ya? Menurut gue yang ya kurang dari Mbappe ya di situ aja. Apa konsisten? Menurut gue nggak sekonsisten itu. Jadi Nggak setiap match dia perform kok. Dia kayak Oke. bisa jadi hebat banget di suatu match dan match selanjutnya dia Hilang. bisa nggak kelihatan sama sekali. Cuman yang dihasilkan di akhir tetap konsisten menurut gua. Kalau Apanya? kita melihat No, kan? kalau gua melihat ada sosok Apa? Gitu loh. Ya Mbappe Sabar, jago, Cak. cuma nggak konsisten itu kok. datang lagi nih, sorry. Ah, goblok jatuh mulu anjing. Nando nih. kalau kita lihat di hasil akhir, Mbappe akan konsisten. Kalau melihat hasil akhir ya dari musim sebelumnya ke musim selanjutnya, dia akan tetap konsisten. Sekarang gini deh. Oke. Gua menampung. Woi, wasit. Oke, sekarang gua oke lah, bisa gua tampung dulu argumen Maca karena soal konsisten di Euro 2021 2020 yang diselenggarain 2021 Mbappe juga nggak berbicara banyak kan. Bahkan kalau nggak salah dia nggak nyetak gol kalau nggak salah ya. Lupa juga gua datanya. Kalau dari lu Devi, kenapa? Gua kontra. Tuh. Ini kita ngomongin aktif player kan. Yap, yang masih aktif saat ini. Selagi duo goat
masih bermain sepak bola, masih menginjakan kaki di rumput stadion. Masih mereka berdua. Ini Dan atasnya itu? Messi, Oh, bukan. Ini pundit mas-mas biasa dia sekarang. Anjing. Ini dan Messi, Oke. Ronaldo, Cristiano Ronaldo dan Messi masih bermain sepak bola. Mbappe tidak akan jadi yang terbaik. Nggak akan jadi yang terbaik. Tidak akan. Tapi dia udah punya Euro. Udah Kalau punya Piala Dunia. Setelah ini 2 pensiun, baru Mbappe calon terbaik. Masih belum bisa gue bilang yang terbaik juga. Tapi dia udah punya Piala Dunia sih. Kalau di Ronaldo pikiran gue belum. ya, bisa bilang yang terbaik itu kita bisa lihatnya masih nanti. Mbappe masih umur berapa? 25. 25. Iya, masih ada banyak saingan yang akan muncul. Vini. Janganlah. Diketawain. Kenapa lagi. emang Vini? Dan gua ada temen lagi kenapa gua kontra. Oke. Karena itu nggak akan terjadi. Mbappe nggak akan juara Euro. Karena yang juara Euro, it's coming. Ya Allah. It's coming home. It's coming home ya. kalah. Kemarin kalah bener. Nggak akan terjadi. Ini nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Dan Mbappe itu masih belum jadi yang terbaik di dunia saat ini. Mbappe active player. ini bisa diruntuhin sama egonya dia sendiri kalau menurut gua. Dia bisa tiba-tiba turun karena egonya sendiri. Jadi Karena- masih bahaya lah, masih Oke. belum bisa dibilang yang terbaik saat ini. Egonya belum teruji dia. Iya. Kedewasaannya belum teruji. Betul. Ya 2 tahun lagi. Ya mungkin tunggu dia mateng lah, benar-benar mateng. Baru bisa kita sebut Terbaik. yang terbaik saat ini. Gak setuju gua. Nggak setuju. Gak setuju gua. Kenapa tuh? Menurut gua Mbappe udah yang terbaik. Itu Saat ini. Saat ini. Ronaldo masih main bola loh. Kita ngomong present future gitu loh. Kalau Ronaldo Messi ya mereka ya pas masa lalu gitu, mereka terbaik tapi era mereka udah lewat. Kalau gini, lu nggak perlu Ballon d'Or, lu nggak perlu LPCC, lu nggak perlu Kalau Falconero apa top skor dan lain-lain Iya, iya. untuk menunjukkan lu yang terbaik. Kalau lu nonton Mbappe, lu ngelihat aura dia di lapangan, lu lihat Ini dia pegang dia. bola, lu udah tahu itu ya dialah. dia The best of the pemain best. terbaik di dunia. Segi pengambilan keputusan, segi Bagus. gaya dia cetak gol, gaya Indah dia sekali. finishing, gaya dia menghadapi pressure. Dia kan bilang kan, harusnya musim ini dia nggak main kan. Ya. Tapi dia diselamatin sama Luis Enrique. Enrique sama Ya, lupa gua satu lagi. Dirtanya atau satu Ya, lagi. Asep Harun. Dan menurut gua yang nyelamatin dia itu bukan Luis Enrique atau si Dirteknya atau si satu lagi itulah. Yang nyelamatin dia kemampuan dia. Diri dia sendiri. Kalau kita ngomong pemain terbaik atau enggak, dia yang terbaik, bahkan dia bisa mengalahkan satu klub. Kenapa gue bilang dia bisa mengalahkan Wah, satu itu klub? enggak sih. Karena Enggak setuju gua. pemilik klub udah bilang lu nggak bakal main, tapi akhirnya klub mainin dia karena apa? Klub itu butuh dia. Mbappe lebih besar dari PSG. Ronaldo Ronaldo jadi yang terbaik, bertahan di PSG, bawa PSG juara UCL. itu argumennya kemarin. Kalau mau jadi yang terbaik, jangan tapi kabur dulu sebelum satu-satunya selesai. pemain yang diminta secara langsung oleh presiden negara cuma Mbappe. Emmanuel Macron minta Mbappe Oh iya, untuk tahu stay. Enggak, itu emang Emmanuel Macron. Ronaldo tidak. Ya itu kan karena mungkin karena komersial Cristiano juga. Ronaldo tidak ditahan sama Karena presiden keuangan Portugal. juga. Lihat Messi tidak ditahan sama presiden Argentina. Bambang Pamungkas tidak ditahan oleh SBY kemarin waktu dia ke Malaysia. Gimana? Nah, kita gini, maksud gue konteks konotasi terbaik itu kan as individual kan. Yap. Sebagai dia pemain individu di luar dia main untuk klub apa, untuk di mana dan lain-lain. Iya. Dia beruntung apa maksudnya main di timnas Prancis yang memang skuadnya mumpuni. Iya. Dan menurut gua di luar dia dapat Piala Dunia, udah dapat Piala Dunia atau belum pun secara vision yang kita lihat di lapangan, come on, lu pasti tahu lah dia gak ada pemain yang Iya. lebih hebat dari dia. Katanya macam Vinicius. Anjing pemain gini, Vinicius itu Ferrari. Kalau kita ibaratin Ya, mobil. mobil. Vinicius itu Ferrari menurut gua, kenceng, mewah dan lain-lain. Tapi lu nggak bisa bandingin Ferrari sama Rocket anjing. Gila, Kylian Mbappe adalah roket yang langsung disetting oleh Mas Elon. Sementara Ferrari adalah Vinicius yang disetting oleh David Ferrari. Jangan kayak Ferrari timnas. Nah, itulah. Ferrari tapi polisi. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Aman aja. Lanjutkan Ferrari. Jadi Siap, Bos. Gimana, Cak? Argumen Nando? kenapa? Mbappe Iya. yang terbaik saat ini.
gitu dong. Apapun itu. Secara individu ya, kita ngomong secara skill, secara kemampuan dia, ya di luar prestasi lah, kita ngomong secara penglihatan kita apa yang karena prestasi nggak bisa dari satu pemain dong, klub dan lain-lain itu ngaruh, tapi secara individu dia dribble, dia cetak gol, dia visi, dia punya permainan itu menurut gue mewah banget. Dan dengan dia menjuarai Euro itu akan semakin menasbihkan dirinya menjadi yang terbaik. Feeling gua ya kayaknya Prancis juara sih. Prancis akan juara. Dengan mood Mbappe yang lagi bagus ya. Mbappe lagi nyengir lagi horny-horninya ini sama Real Madrid. Kalau mau nunjukin individu ya, Do ya. Banyak yang gol kontribusinya lebih dari Mbappe musim ini. Ada Harry Kane, ada striker dari Sporting Lisbon, Gyökeres paling terbanyak, iya. Nah, menurut gue parameter individu itu bukan gol, tapi gaya lu di lapangan gitu loh. Ngedongkrak tim enggak sih? Ya itu juga pasti. Aura. Apa namanya ya? Aura mah jelas Kobe main Do. Ya elah. Jadi nggak perlu hasil gitu dong. Apa? Nggak perlu hasil gitu. Kalau secara individu, loh, Ronaldo nggak pernah dapat Piala Dunia. Kalau kita ngomong hasil ya, tapi semua orang tahu dia yang terbaik pada eranya. Gitu loh maksud gue. Kalau individu kita nggak bisa ngukur dari piala karena lini belakang lu, lini tengah lu, tapi kita menurut gue cara menilai yang walaupun klub kalah lu tetap jago. Iya. Gitu. Tapi beberapa kali dia nggak nampilin itu sih. Gue setuju sih kalau kayak gitu ya. Kalau as a individu ya Mbappe menurut gue memang paling atas saat ini ya. Kenapa lu sempat kepikiran Vinicius? Enggak. Hilaf. Akuin lah di depan kamera. Bicara hasil soalnya. Ya, maksud gue gini. Variabel yang mempengaruhi dia jadi pemain terbaik dunia menurut lu dan menurut Nando beda nggak masalah gitu. Tinggal lu percaya sama yang mana aja. Kalau lu percaya dari hasil Vinicius ya udah sebutkan Vinicius. Tapi kalau tidak lu perlu lebih percaya sama argumen Nando. Lu akuin ke kamera. Gue setuju kalau as a individu gitu ya. Cuma kan ya parameternya mungkin beda-beda. Iya, kalau parameternya Nando di as a individu ya gue setuju dengan parameter itu. Oke. Iya. Sebagai individu ya Mbappe yang terbaik. Ini yang terbaik. Jauh di mengangkangi Vinicius ya. Iya. Kalau individu kan karena omongan lu tadi itu udah omongan lu tadi apa? Netizen tolonglah. Tolong disikapi ini. Maksudnya seketika tim main jelek, terus lu tetap bisa kelihatan jago kan? Gua ngerti gini loh. Iya kan? Satu sisi gini, kalau kita penilai dari Ballon d'Or, dari prestasi, dari klub dan lain-lain, Vinicius masuk akal gitu karena kontribusi dan lain-lain. Tapi kan kita ngomong individual, dribble lu, shooting lu, yang diingat. Jadi gini, gua kasih perumpamaan bentar kayak Maradona atau Pele lah gitu. Mungkin kita akan lupa berapa Ballon d'Or dia. Tapi orang tua kita tuh menceritakan dia yang terbaik lagi. Tergantung orang tua lu suka Brazil atau suka Argentina, itu beda-beda. Nggak gini maksudnya kalau Nando bilang kayak gitu soalnya kalau Vinicius di Real Madrid gitu ya lu nggak akan lihat ya satu timnya main jelek gitu karena Real Madrid main bagus semua gitu. Ya kalau Mbappe kan ya PSG lini belakangnya bisa salah. Dia bisa cetak sendiri kalau kayak gitu kita ngomongin ini aja deh yang nyelamatin MU 7 tahun. Tim main jelek semua deh dia tuh perform. Atau Maguire di musim lalu. Atau Johnny Evans di musim lalu. Mau kayak gini deh. Ada statement dari Putra Nababan. Koci. Oh, Koci. Gue respect lah sama dia, tapi ya kalau nggak setuju dong. Dia bilang peran Toni Kroos di Real Madrid sama seperti perannya Fabian Ruiz di PSG. Bedanya Kroos satu level di atas Fabian Ruiz. Gue nggak setuju anjing. Fabian Ruiz sampah banget dibandingin sama Kroos dibilang satu level. Sampis. Kalau Fabian Ruiz 10, Kroos 100 menurut gue. Nggak itu bukan perbandingan yang Kroos sama Fabian Ruiz tuh nggak bisa dibandingin. Pemain dia abal-abal, satu the real player. Masterclass gitu ya kan. Dan menurut gua ya yang satu disokong Fabian Ruiz, yang satu disokong Toni Kroos, ya hasilnya pasti akan beda. Tapi itu nggak menghilangkan kalau Mbappe ketika dia punya ruang, ketika dia punya space, ya dia ajaib.
Oke. Mbappe yang terbaik kalau mentalnya kuat. Kalau mentalnya Kalau kuat. mentalnya kuat pindah ke Liga Inggris. Liga paling bergengsi. Tapi gini ya. Gue pengen menawarkan satu argumen. Kalau tadi mungkin yang paling mendekati gue setuju sama Ca. Yang paling mendekati itu Vinicius ya. Yang paling mendekati Mbappe. Posisi juga sama kan? Posisi sama. Si Vinicius itu ketika muncul dia nggak langsung jadi superstar kan? Sampah dulu Dia lama. sampah dulu, diasingin. Benzema bisik-bisik jangan passing ke dia, Ya, bos. bola hilang gitu. Bola hilang terus. Sementara Mbappe dari dia mulai start di Monaco dia udah jadi bintang. Dia Piala Dunia. Ajaib itu 2014. Dari namanya di FIFA masih Lotin. Iya. Sampai sekarang udah Mbappe dengan rating 90 ya? Berapa ya? 91. Yang dia baru nyampe ke Jerman tuh tadi, Iya. apa pakai kacamata, Iya. kan pakai kacamata. Iya. Itu anjing keren banget. Keren banget, asik banget ya fotonya. Anjing. Tapi dia dari awal udah menunjukkan konsistensi gitu. Dari di Monaco terus ke PSG lanjut jadi tulang punggung keluarga. Lu setuju gak Ca sama argumen gua? Kalau ya udah Mbappe memang terbaik gitu. Apalagi ketika dia menasbihkan diri dengan gelar Euronya. Udah pasti Ballon d'Or akan mengikuti. Ballon d'Or akan mengikuti. Iya pasti. Kita dulu deh. Anjing. Iya, kalau untuk Enggak, tar gue dulu deh. bisa bilang Mbappe yang terbaik Tar dulu itu di setahun Iya, 2 kayak- tahun kayak lagi tar lah. dulu ya. Iya, Nggak sih? saat ini karena saingan tuh masih apa ya? Orang tuh masih perdebatan Haaland lah, Vini. Haaland lah. jauh menurut gua. Haaland lah, Vini lah. Masih mungkin ya masih naik turun lah sama Mbappe menurut gua. Tapi Kalau kan saat ini. perdebatan itu juga terjadi ketika zamannya Ronaldo, Messi dan diselingi salah satu orang gitu kayak Neuer, Virgil van Dijk, Lewandowski. Henry, Itu Mbappe belum membuktikan. Lewandowski. Cuman feeling gue ya akan membuktikan, cuman untuk saat-saat ini belum. Tapi dia akan jadi yang terbaik di dunia nggak? Akan menurut pastilah. gua akan. Kalau menurut gua, Potensinya Tapi gede dengan banget. dapat Ballon d'Or Menurut gue bisa berubah sih. Karena kan sekarang kan 1 Vini, 2 Bellingham, 3 Mbappe atau gue lupa 3 apa 4 Mbappe sama Kroos kan. Iya. Tapi kalau Kroos yang kalau Ya, Jerman yang juara, itu yang itu Kroos yang dapat menurut peta gue. persaingan berubah. Karena Euro ini ngaruh banget. Oke, iya itu maksudnya poin yang mau gue highlight. Iya, Mbappe nggak bakal Euro naik tuh ke satu ngaruh. sih kalau menurut gua. Euro tuh ngaruh. Karena dia nggak bakal juara, Prancis nggak bakal juara. Ya, walaupun juara, menurut gua nggak kayak Agak berat sih. dong, Prancis tapi juara. bisa, tapi bisa Nah, kalau menurut gue. gua ngomong kayak gitu karena gue yakin Prancis tidak akan juara. Oke, kita pahami ya Kalau argumen gua, Oke. kalau gua ya. Tapi menurut gue langsung lah Ballon d'Or kalau Mbappe juara. Masuk akal. Gini kalau Prancis Masuk akal ya, Messi aja bisa di iya, biasanya aja bisa di Piala Dunia gitu ya. Iya. Tapi menurut gua kalaupun Menang Copa bisa. Toni Kroos Luka Modric runner Iya. aja kan dapat. ya gue pengennya Belanda yang juara, tapi kalau dari tim terkuat menurut gue Prancis saat ini ya. Oke. Iya kan statementnya kalau dia Juara. Iya, kalau dia juara tanpa dia juara menurut gue dia udah yang terbaik. Udah yang terbaik, nggak perlu menunggu juara. Nggak perlu. Secara Saat ini, individu detik ya. ini. Iya. Ya parameternya gimana dulu? Nah ini kalau parameter Iya. gue Iya secara beda-beda, individu ya makanya beda. gue mempersilahkan kalian Iya, berasumsi boleh, dengan boleh. parameter Iya. masing-masing. Kalau Ballon d'Or deh, dari gua Ballon d'Or. Kalau dari Ballon d'Or, Dari gua musim Ballon ini nggak d'Or. akan dapat. Nggak akan dapat. Itu. Nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Maka dia belum jadi yang Makanya terbaik. gua bilang 1 tahun 2 tahun ke depan. Oke. Dia Iya. dapat, dia terbaik menurut gua. Begitulah kenapa gua kontra, Kenapa? karena belum cukup. Belum cukup gelar UCL. Iya. Belum bawa Madrid Soalnya juara. kemarin ya? iya itu Anjing. dia. Itu dia. Tapi takaran UCL Kalau gitu sih. bisa diterima sih, argumen yang Gua masuk akan akal. langsung bilang Mbappe yang terbaik kalau dia pergi ke Premier League. Detik ini. Saat ini bukan ke Madrid kan, karena yang Saat terjadi ini sayangnya ke Madrid. Iya. Kalau detik ini dia pindah ke Premier League, dia lah orang terbaik. Iya menurut gue yang terbaik dari mental langsung udah kelihatan itu. Iya. Mental bagus. Apalagi ke MU. Iya, bikin MU juara. Beuh, terbaik Mbappe. Siapa yang bisa bikin gitu ya? Bocah kok ngimpi nggak bangun-bangun ya. Kalau dari lu berarti harus nggak perlu nunggu apapun tuh. Nggak perlu karena gini, kalau kita ngomong dia akan jadi yang terbaik, menurut gue itu udah yang terbaik. Oke. Nah, Ya, yang dia akan jadi yang terbaik nih. Itu udah yang terbaik. Itulah dia ya saat ini yang terbaik. Yang terbaik entah dia ke depannya jadi tetap
akan jadi yang terbaik atau nama-nama baru muncul. Tapi untuk saat ini secara individual dia yang terbaik menurut gua. Kayak lu ngomong Lamine Yamal jadi rising star ya kan, Do? Akan ya. Itu udah rising star Iya, tanpa rising dia star, memenangi ya. rising star dia udah Iya, jadi iya, rising iya, star. Tapi kalau gua maksudnya Ya menurut kan ini kan ditulisnya Mbappe. Kalau ditulisnya Vini juara Copa America itu 2024. enggak Vini sama dengan terbaik gitu aja cukup, nggak usah. Iya. saat ini Vini yang terbaik menurut lu. Iya gimana? Ini dong? gua Kalau gila ini juga. ganti Vini ya kita bandingkan sama lah. Vini juara Copa America. Balik lagi gini, soalnya gini Cak, penilaian gue itu Lu nggak peduli piala. gue mengesampingkan dulu hasilnya. Gue ngeliat dari apa yang gue tonton itu terbaik atau enggak dari apa yang gue lihat gitu, dari gue percaya dari penilaian subjektif gue nih, dan menurut gue Vini hebat banget tapi dia masih banyak celahnya. Oke. Sekarang gini, kalau dari lu Vi, sekarang sebagai individu pesepak bola siapa yang terbaik? Kalau dari gua Individu pesepak tadi bola. sempat ngecengin Vini kan. Tapi Karena ternyata yang ngomong dia, Iya. ada yang ngomong dia. Sebenarnya lebih ke mau ngecengin dia aja ya. Dia nggak seneng sama gua doang, anjing, bukan sama Vininya anjing. Tapi sekarang Vini yang terbaik menurut gua Vini. Menurut lu? Vini. Dan Vini. akan dapat Ballon d'Or menurut gua. Akan dapat Ballon d'Or. Karena menurut gue gini ya kalau dibawa ke parameternya Nando memang gitu. Cuma balik lagi gue itu orang yang sangat kalau dia berhasil membawa hasil yang bagus gitu, juara, Itulah dia. itu membawa jadi dia yang terbaik. Oke. Menurut gue gitu sih. Gue pengen ini aja. Gue pengen ngasih satu pertanyaan tapi jawabnya singkat aja. Lu bilang kan Mbappe lebih baik dari Vinicius. tuh. Iya. Apa kurangnya Vinicius buat sampai di titik seperti Mbappe menurut lu? Singkat aja. Ya balik lagi, lu nggak bisa membandingkan supercar dengan roket anjing. Oke. Orang yang terlahir dengan bakat sepak bola seperti Vinicius nggak bisa dibandingin dengan orang yang tumbuh dengan pola pikir sepak bola seperti pola pikir Eropa sepak bola seperti Mbappe. Seperti Mbappe. Karena ya mungkin Vini punya bakat yang sama atau lebih dari Mbappe, tapi Vini dibesarkan dengan ya lu main bola aja, tapi Oke. Mbappe dibesarkan menurutku dengan sepak bola modern seperti ini. Oke. Cara bermainnya seperti ini, dan kalau lu punya skill individu, lu padukan dengan tim yang tepat, komposisi yang pas, lu nggak kebendung. Kalau Vini, lu harus ada di tim yang tepat untuk tidak terbendung. Madrid? Dia tepat. Iya. Vini nggak terbendung sekarang. Sekarang gini, gue Ntar gue tanya satu. Sekarang lu Vi, lu kan lebih memilih Vinicius di atas Mbappe saat ini. Apa yang kurang dari Mbappe sehingga dia tidak bisa sejajar atau lebih dari Vinicius? Oke. Kalau menurut gue ya, Vinicius dan Mbappe. Ini kurangnya Mbappe berarti. Yap. Mbappe nggak tahu ya. Gue sampai sekarang tuh belum ngeliat mental Mbappe yang dia mungkin akan jadi yang terbaik. Cuman dia belum menunjukkan dia pengen jadi yang terbaik kalau menurut gue. Oke. Dari segi ego, mental, permainan yang masih kadang ya gestur Rashford lah lu tahu. Ya. Itu yang kurang dari Mbappe itu menurut gua. Jadi Oke. kurang enak dilihat aja untuk jadi yang terbaik, masa lu kayak gitu. Sebagai seorang profesional ya? Iya. Oke. Kalau dari lu, Cak, lu kan juga bilang Vinicius di atas Mbappe. Apa yang kurang dari Mbappe? UCL. Anjing nih orang emang. Channel Ballon d'Or, sebutin semuanya. itu dia. Karena gue sangat itu ya. Hasil. akan Result ya lu ya. ya udah ya lu terbaik kalau Ada penghargaan, ada penasbihan Ya, lah ya. kalau dia bilang gitu benar juga. Dia Mbappe udah ditemenin Messi, temenin Neymar. Iya. Kalahnya sama Madrid. Kalian sama anjing emang. Itu aja. Kalau gue punya statement ya dari gue, Vinicius butuh Real Madrid untuk jadi yang terbaik, tapi PSG butuh Mbappe. Ngerti nggak? PSG Vinicius butuh Real Madrid, tapi PSG yang butuh Mbappe. Kalau Vinicius itu membutuhkan klub, kalau Mbappe itu dibutuhkan klub. Itu. Lu tahu nggak Mbappe cabut yang dicari siapa sama PSG? Vinicius mau dibeli sama PSG. Kalau pegang omongan gue nih ya. Iya, kepegang. Kalau Vinicius beneran ke PSG satu musim gak lebih dari 10 gol.
Enggak. Wah anjing gua. Wah udah gua tangkep nih omongan Nando, udah gua tangkep nih omongan Nando nih. Udah gua tangkep nih. Udah liga yang sorry nih, kurang kompetitif. Maksudnya kualitas liga yang menurun, masa seorang Vini di bawah 10 gol tuh? Let's see. Kecuali dia cedera gitu, kakinya buntung satu juga masih bisa 11 gol menurut gua. Oke, kalau gitu ya udahlah, kita tinggal menyaksikan aja kiprah Mbappe di Euro 2024. Apakah dia akan kembali seperti Piala Dunia 2018 menggendong Prancis sehingga dia jadi juara, dan atau mungkin di Piala Dunia 2022 mencetak hat-trick di final tapi gagal juara, kita tidak tahu. Atau mungkin balik lagi ke performa Euro 2020-nya. Bisa jadi dia flop. Ya, apapun itu yang terbaik lah buat Mbappe. Semoga kamu bahagia-bahagia di Real Madrid. Oke, kita cukupkan aja ya obrolan kali ini ya. Tidak ada saya harus karena saya tidak mikirin. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya, obrolan bola anak rental.